Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKD, Seleksi Kompetisi Dasar mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan, yaitu soal dan juga pembahasan. Kali ini kita bakal bahas soal dan pembahasan mengenai bela negara. Ini sesuai dengan kisi-kisi resmi terbaru. Kemarin udah selesai part 1, ini adalah part 2-nya, lanjutan dari part 1 tentang TWK bela negara. Ada soal di sini seperti biasa dan juga ada soal dan juga ada pembahasan. Soal yang pertama, sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah apa? A. Berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan. Berpangku tangan. Berpangku tangan itu artinya adalah malas ya. Jadi ini bukan sikap malas yang diminta. A itu nggak mungkin. B. Mengutamakan kepentingan pribadi. Ingat, yang harus kita utamakan adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi. Jadi yang B itu juga mungkin bukan jawabannya. Yang C. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama. Mungkin. Yang D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mungkin. Atau E, merasa acuh terhadap ancaman ideologi negara. Jangan, acuh itu artinya tidak peduli. Berarti kita tidak peduli kalau ideologi kita mengancam. Nah, dari pilihan jawaban A nggak mungkin, B nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini yang diminta sikap yang perlu ditampilkan dan dikembangkan sebagai upaya bela negara adalah kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sikap ini mengedepankan bahwa kepentingan negara dalam usaha menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu mutlak harus diutamakan. Jadi, yang benar adalah yang D. Kenapa yang C salah kalau yang A, B, dan E udah dibahas? Kenapa yang C salah? Yang C di sini perasaan. Perasaan suka. Perasaan itu ada apa yang ada di dalam hati. Jadi itu bukan menunjukkan sebuah sikap. Jadi ini salah. Ya, yang diminta adalah sikap. Jadi jawabannya adalah yang D. Pilihan jawaban D. Oke guys. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 17 mengenai TWK SKD untuk TWK tentang bela negara. Soal 17, persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Itu maksudnya gimana? A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga, bukan hanya tanggung jawab komponen utama atau militer. Ingat, komponen utama dalam bela negara itu adalah TNI. B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. Atau yang C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Atau D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. Atau E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Persamaan ya yang diminta. Nah, hubungan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu dalam praktik pembelaan negara adalah dengan cara menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara itu merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jadi, dari pilihan yang tepat, yang benar itu adalah jawaban yang E. Oke? Soal 18 tentang bela negara TWK. Bentuk ketahanan nasional Indonesia yang memperhatikan kondisi geografis disebut geografis. A. Island state. B. Archipelagic state. C. Common state. Atau D. Nation state. Atau E. Welfare state. Nation, nasional. Nah,
Yang benar itu jawabannya adalah yang B, archipelago atau archipelago. Karena archipelago di sini adalah negara yang terdiri atas kesatuan pulau di mana laut, udara, dan daratan itu merupakan satu kesatuan NKRI sebagai sebuah wawasan ideologi. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Kalau yang A itu artinya pulau. Oke, island. Kita ke soal nomor 19, TWK bela negara. Kondisi tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara itu dapat mengancam A. Pertahanan dan keamanan, B. Rekrutmen politik, C. Stabilitas politik, D. Budaya nasional, atau E. Sikap kemandirian bangsa. Pengangguran orang yang tidak bekerja itu pasti kaitannya nanti ke pendapatan per kapita dan lain-lain. Kalau dari pilihan jawabannya, kita lihat pembahasannya di sini. Kondisi tingginya tingkat pengangguran dapat mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini disebabkan pemenuhan terhadap jaminan hak serta kewajiban warga negara tidak terpenuhi dengan baik. Jadi dari pilihan A, B, C, D, nomor 19 itu jawabannya adalah yang C. Stabilitas, stabil. Oke. Pengangguran. Kalau budaya adalah hal-hal yang sudah mengakar dari dulu sampai sekarang masih ada. Atau budaya merupakan kalau di pekerjaan, budaya merupakan kebiasaan yang dipakai, yaitu. Kalau pertahanan dan keamanan itu nggak ada kaitannya sama pengangguran. Pertahanan keamanan itu adalah kaitannya sama TNI. Ingat, Hankam, TNI. Rekrutmen politik, enggak. Rekrutmen sikap kemandirian bangsa juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next. Soal nomor 20. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara itu diatur dalam Hankam. A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, atau C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, atau D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, jawabannya itu yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 karena mengatur tentang pertahanan negara. Isi dalam undang-undang tersebut mencakup pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan, dan juga tentang pembelaan negara. Jadi, jawaban yang benar itu adalah jawaban B, bukan C ya. Nomor 3 tahun 2002. Ini salah, ini bukan C. Yang benar adalah yang B. Oke, soal nomor 21, TWK tentang bela negara. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Maksudnya tuh apa? Semesta itu seluruh artinya. A. Melibatkan alam semesta, bukan ya. Tentang ininya semesta, ini semesta juga, jawabannya benar. Nggak gitu. B. Dilakukan secara alami. C. Mempergunakan sumber daya alam seluruhnya, atau D. Keikutsertaan seluruh rakyat dan juga sumber daya nasional, atau E. Tidak memandang latar belakang rakyat dalam pembelaan negara. Sifatnya semesta itu berarti seluruhnya. Usaha untuk mempertahankan negara kalau bersifat semesta berarti seluruh komponen ikut. Nah, pengertian semesta di sini dalam usaha bela negara adalah keikutsertaan seluruh rakyat dan penggunaan segala kekuatan dari sumber daya nasional. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, semesta seluruh. Nah, di sini semua komponen, ingat ada komponen utama, cadangan, dan juga komponen pendukung. Mereka semua harus ikut serta. Jadi jawabannya yang tepat yang D. Oke, soal nomor 22. TWK tentang
bela negara. Hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus. C. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai kewajiban dasar warga negara. D. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa. Atau E. Kemampuan aparatur negara. Di sini yang dimaksud adalah militer dan sumber daya nasional. Nah, berdasarkan hakikat pertahanan negara yang dicantumkan dalam undang-undangnya tadi, yaitu nomor 3 tahun 2002, hakikat pertahanan negara itu didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatannya sendiri. Jadi, dari pilihan jawaban itu adalah yang benar yang A, kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Oke? Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 23 tentang TWK bela negara. Berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara, itu yang mana? Yang mana? A. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. B. Lebih memilih produk luar negeri dengan kualitas tinggi. Ingat yang di sini yang dibahas adalah bangsa, cinta terhadap bangsa. Kalau kamu menggunakan produk luar negeri, berarti kamu gak cinta sama bangsa kamu. Atau C. Menganggap bangsa sendiri lebih unggul derajatnya dibandingkan dengan bangsa lain. Enggak ya, ini namanya chauvinisme. Bukan ini yang dimaksud cinta negara atau cinta terhadap bangsa. D. Mengutamakan hak dibandingkan kewajiban terhadap peranan warga negara. Hak dulu apa kewajiban dulu, ayo. Atau E. Melakukan imitasi. Imitasi itu tiruan terhadap segala bentuk perubahan dari bangsa lain. Bukan tindakan yang terpuji ya. Kalau contoh perwujudan cinta terhadap bangsa, itu adalah memberikan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dengan mengutamakan pemakaian atau lebih memilih buatan negeri sendiri merupakan salah satu bentuk dari cinta terhadap negara. Jadi, jawaban yang benar itu yang A. Oke. Soal nomor 25 tentang bela negara.
Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada A. Mengikuti upacara kemerdekaan. B. Skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus. Skeptis adalah kata negatif, jadi bukan ini jawabannya. Atau C. Membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi. Nggak boleh mengancam, masa dibiarin aja. Atau D. Mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik. Gak boleh, kita harus cinta terhadap negara kita. Yang ditanyakan kesetiaan. Atau E. Lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri. Tidak ya. Jadi, yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena dalam kegiatan upacara kemerdekaan, rasa cinta terhadap bangsa akan tumbuh dan terjaga. Selain itu, kesetiaan terhadap bangsa juga ikut berperan karena upacara kemerdekaan menampilkan segala bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan agar negara ini tidak dijajah kembali. Jadi pilihan jawaban yang benar itu yang A. Soal nomor 26, TWK tentang bela negara. Semangat patriotisme perjuangan kemerdekaan harus tetap ditumbuhkan ke dalam generasi muda dengan cara patriotisme, cinta negara dan juga rela berjuang. Itu artinya patriotisme. Dengan cara apa? A. Berziarah ke makam pahlawan. B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera. C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Atau D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Atau E. Bersuka cita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia. Jadi semangat patriotisme pejuang itu harus tetap tumbuh bagi generasi muda. Yaitu kita harus dengan mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional sesuai kemampuan atau latar belakang kita sendiri. Jadi jawabannya yang tepat itu yang C. Oke. Soal nomor 27 tentang bela negara TWK. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara, sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah apa? A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI. B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. C. Musnahnya sumber kekuatan musuh. D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Atau E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hasil akhir adalah yang akan dicapai dari sistem pertahanan keamanan adalah hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI. Sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan. Jadi jawabannya yang tepat yang C. Ya, musnahnya sumber kekuatan musuh. Astagfirullahaladzim. Perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat itu dapat dicontohkan dengan perilaku apa? A. Ikut membuat pos ronda. B. Melakukan kebersihan lingkungan setiap hari. C. Ikut serta dalam musyawarah desa. Atau D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling. Atau E. Merencanakan pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Nah, bentuk dari pelaksanaan kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat itu nampak pada perilaku pelaksanaan kegiatan siskamling. Karena dalam kegiatan ini mengupayakan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan kampung atau desa. Siskamling ya, jadi pilihannya yang D. 29. Salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah A. TNI, B. Polri, C. Jaksa, D. Hakim atau Panitra. Panitra itu dalam hakim. Polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau untuk ketertiban itu adalah polisi. Ya, kalau pertahanan itu adalah TNI. Jadi jangan ketukar. Oke, tapi TNI dan Polri itu masuk ke pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Ingat, pertahanan TNI, ketertiban adalah Polri. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 30.
Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Penjarahan SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi. C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS. D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. Atau E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Jadi, kejahatan transnasional itu merupakan kejahatan yang terorganisasi di area perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Dan pernyataan yang tidak termasuk dalam kejahatan transnasional adalah kasus korupsi lembaga legislatif. Ya karena itu nggak di perbatasan negara. Jadi jawabannya yang E. Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.